Deskripsi cerita. Maya, gadis 17 tahun yang baru kehilangan ibunya, terpaksa pindah ke desa Jatisari yang menyimpan rahasia kelam. Di desa ini, setiap maghrib, seluruh penduduk harus mengunci diri di rumah karena arwah-arwah jahat berkeliaran mencari korban. Mbah Sari, neneknya, mengungkap bahwa Maya memiliki kemampuan turunan langka untuk melihat kebenaran yang tersembunyi, kemampuan yang sangat berbahaya. Desa Jatisari ternyata punya sejarah kelam pembantaian massal puluhan tahun lalu, dan para pembunuhnya masih hidup serta berkuasa hingga kini. Teror semakin mencekam ketika Lina, gadis seusia Maya, ditemukan tewas dalam kondisi mengerikan. Sementara orang lain melihat jenazah yang damai, Maya melihat wajah penuh teror dan luka-luka mengerikan. Arwah Lina kemudian meminta tolong pada Maya untuk mengungkap pembunuhnya dan mencari keadilan. Namun, Juragan Santoso yang menguasai desa dengan ilmu hitamnya mulai menyadari kemampuan Maya. Akankah Maya berhasil membantu arwah-arwah yang teraniaya, atau justru menjadi korban selanjutnya? Senja Terlarang. Bab 1. Kedatangan yang menakutkan. Langit senja memerah seperti darah ketika Maya pertama kali menginjakkan kaki di desa Jatisari. Udara terasa berat, seolah mengandung rahasia kelam yang telah mengendap bertahun-tahun. Gadis berusia 17 tahun itu menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Masih terbayang wajah pucat ibunya yang baru saja dimakamkan 3 hari lalu. "Maya, cepatlah masuk," bisik Mbah Sari, neneknya yang sudah renta. Suara tua itu gemetar, bukan karena usia, tapi karena ketakutan yang mencengkram. Sebentar lagi maghrib. Maya mengernyitkan dahi. "Memangnya kenapa, Mbah? Bukankah maghrib itu waktu yang baik untuk..." "Jangan tanya dulu," potong Mbah Sari sambil menarik tangan cucunya dengan paksa. "Masuk, cepat masuk." Pemandangan yang Maya saksikan selanjutnya membuatnya bergidik. Di sepanjang jalan kampung, pintu-pintu rumah mulai tertutup satu persatu. Anak-anak yang tadi bermain di halaman tiba-tiba lari terbirit-birit ke dalam rumah, dipanggil ibu mereka dengan nada panik. Seorang nenek yang tadi menjemur pakaian buru-buru mengangkat jemurannya meski belum kering. Tangan tuanya gemetar, ketakutan. Tung, tung, tung. Suara kentongan memecah kesunyian, bergema di seluruh penjuru desa dengan nada yang menyeramkan. Bukan kentongan biasa yang memanggil untuk sholat, tapi kentongan peringatan yang membuat bulu kuduk Maya meremang. "Mbah, aku takut," bisik Maya ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah. Mbah Sari langsung mengunci pintu dengan gembok besar, lalu memeriksa semua jendela memastikan semuanya tertutup rapat. "Dengarkan baik-baik, Maya," kata Mbah Sari sambil duduk di depan cucunya. Matanya yang keruh menatap tajam, penuh dengan beban rahasia yang tak terkatakan. Di desa ini ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Ketika kentongan berbunyi menjelang maghrib, kita harus masuk rumah dan mengunci semua pintu. Jangan pernah, dengar baik-baik, jangan pernah membuka pintu untuk siapapun. Tapi kalau ada yang membutuhkan bantuan, tidak ada yang membutuhkan bantuan di waktu itu. Yang ada hanyalah hal-hal yang menyamar. Suara Mbah Sari turun menjadi bisikan. "Bahkan jika yang mengetuk itu suaraku sendiri, jangan dibuka, karena aku tidak akan pernah keluar di waktu itu." Maya menelan ludah. "Bah, sebenarnya ada apa di desa ini?" Mbah Sari terdiam panjang.
Pandangannya menerawang ke masa lalu yang kelam. Desa ini punya hutang darah, Maya. Hutang yang belum terbayar puluhan tahun. Dan mereka yang sudah mati tidak semuanya bisa beristirahat dengan tenang. Angin bertiup kencang di luar, membuat pintu dan jendela berderik menyeramkan. Maya memeluk tubuhnya sendiri, merasa dingin meskipun cuaca tidak begitu sejuk. Suasana rumah tua dengan dinding bambu dan lantai tanah ini terasa mencekam, dipenuhi bayangan-bayangan gelap yang menari-nari di bawah cahaya lampu tempel yang redup. Bah, kenapa Mama tidak pernah cerita soal ini? Karena ibumu meninggalkan desa ini sejak menikah. Dia tidak mau anaknya tahu tentang kutukan yang menyelimuti tempat kelahirannya. Tapi sekarang kamu harus tahu, Maya. Karena darah keluarga kita mengalir di tubuhmu. Dan mereka bisa mencium darah itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tuk, tuk, tuk. Maya dan Basari terdiam membeku. Ketukan itu terdengar sangat sopan, seperti tamu biasa yang berkunjung. Tapi di waktu maghrib seperti ini, tidak ada tamu yang waras. Permisi, ada orang? Suara dari luar terdengar parau dan aneh, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Saya tersesat, tolong bukakan pintu. Maya hendak berdiri, naluri kemanusiaannya terpanggil untuk menolong. Tapi Mbah Sari langsung menarik tangannya dengan kuat. Jangan, bisik neneknya dengan mata melotot. Itu bukan manusia. Ketukan di pintu semakin keras dan tidak sabar. Bang, bang, bang. Tolong, ada orang tidak? Saya kedinginan. Suara itu berubah menjadi lebih serak dan mengerikan. Maya bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan suara tersebut. Seperti ada dua orang yang berbicara bersamaan. Satu suara normal dan satu lagi seperti geram binatang buas. Mbah Sari menarik Maya ke sudut ruangan yang paling jauh dari pintu. Mereka berdua meringkuk di sana. Mbah Sari memeluk cucunya sambil membisikkan doa-doa yang Maya tidak mengerti. Ketukan di pintu berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah. Tapi kemudian mereka mendengar suara yang membuat darah Maya membeku. Suara seperti kuku panjang yang menggaruk-garuk pintu kayu. Pelan tapi terus-menerus. Suara itu bergerak mengelilingi rumah. Dari pintu depan ke jendela samping, lalu ke belakang rumah. Bah, itu suara apa? Bisik Maya dengan bibir gemetar. Mereka sedang mencari celah untuk masuk, jawab Mbah Sari. Bersyukurlah rumah ini sudah dilindungi doa-doa dari almarhum kakekmu. Suara garukan tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali. Maya dan Mbah Sari menanti dengan napas tertahan, tidak berani bergerak sedikit pun. Baru setelah suara azan Isya berkumandang dari surau desa, Mbah Sari menghembuskan napas lega. Sudah aman, katanya sambil bangkit perlahan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa setelah Isya. Bah, siapa sebenarnya mereka itu? Maya menatap cucunya dengan mata yang penuh duka. Arwah-arwah yang mati tidak wajar, Maya. Yang terbunuh, yang mati penuh dendam, yang tidak bisa tenang di alam baka. Di desa ini banyak sekali arwah seperti itu. Maya merasa kepalanya pusing mendengar penjelasan neneknya. Dunia yang selama ini dia kenal tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan. Yang tadinya hanya mengenal kehidupan kota yang modern, sekarang harus menghadapi realitas supranatural yang tidak pernah dia bayangkan. Lalu bagaimana kita bisa hidup di sini, Mbah? Dengan berhati-hati, Maya. Dengan mematuhi aturan yang sudah ada sejak dulu. Dan dengan berdoa agar mereka tidak menganggap kita sebagai ancaman. Mbah Sari menggenggam tangan Maya. Kamu harus berjanji pada Mbah. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar rumah saat maghrib. Jangan pernah membuka pintu untuk siapapun di waktu itu. Dan jangan pernah sendirian saat matahari mulai terbenam. Maya mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan dan pertanyaan. Malam pertamanya di desa Jatisari terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Terus terbangun setiap mendengar suara aneh di luar, suara langkah kaki yang menyeret, suara tawa yang menyeramkan, atau suara tangisan yang memilukan. Ketika fajar menyingsing, Maya merasakan sedikit kelegaan.
Cahaya matahari yang hangat seolah mengusir semua kegelapan dan ketakutan malam sebelumnya. Tapi dalam hatinya, dia tahu bahwa ini baru permulaan. Desa Jatisari menyimpan banyak rahasia kelam. Dan Maya, mau tidak mau harus belajar bertahan hidup di tengah-tengah misteri yang mencekam ini. Saat melihat keluar jendela, Maya melihat kehidupan desa yang normal. Orang-orang mulai beraktivitas, anak-anak bermain, pedagang berkeliling. Seolah-olah teror malam kemarin hanyalah halusinasi. Tapi Maya tahu, ketika senja tiba lagi, mimpi buruk itu akan terulang. Dan dia belum tahu bahwa nasib buruknya baru saja dimulai. Bab 2. Teror zikir palsu. Hari kedua Maya di desa Jatisari dimulai dengan suasana yang lebih tenang. Mbah Sari mengajaknya berkeliling desa untuk berkenalan dengan tetangga, meski selalu dengan peringatan untuk pulang sebelum maghrib. Maya mulai mengenal wajah-wajah penduduk desa yang ramah namun selalu tampak was-was, seolah menyimpan ketakutan bersama. "Ini Maya, cucuku yang baru pindah ke sini," kata Mbah Sari kepada Mbok Ratih, tetangga sebelah yang sedang menjemur padi di halaman. "Wah, cantik sekali, seperti almarhum ibunya," sapa Mbok Ratih sambil tersenyum. Tapi Maya menangkap ada sesuatu yang aneh dalam pandangan matanya, seperti rasa kasihan yang mendalam. "Maya, kamu harus hati-hati di sini ya nak, jangan seperti..." "Sudah Mbok," potong Mbah Sari cepat. "Kami pamit dulu." Maya semakin penasaran dengan kalimat yang tidak selesai itu. Jangan seperti siapa? Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Sehari-harinya ketika kentongan peringatan kembali berbunyi, Maya dan Mbah Sari bergegas masuk rumah. Kali ini Maya sudah lebih siap mental, meski jantungnya tetap berdebar kencang ketika melihat suasana desa yang tiba-tiba kosong dan mencekam. "Bah, aku mau sholat maghrib," kata Maya setelah mendengar azan berkumandang. "Ayo, kita sholat berjamaah," jawab Mbah Sari sambil mengambil mukena. Mereka sholat di ruang tengah rumah, Maya di belakang Mbah Sari sebagai imam. Suasana khusyuk, hanya terdengar suara bacaan sholat yang pelan. Tapi tiba-tiba, dari ruang sebelah terdengar suara zikir yang sangat jelas. "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin." Maya mengerinjitkan dahi dalam sholat. Suara zikir itu sangat khusyuk dan merdu, terdengar seperti laki-laki tua yang sangat alim. Mungkin tetangga sedang sholat, pikirnya. Tapi suara zikir itu semakin lama semakin cepat dan keras, seperti orang yang dalam keadaan trans. Maya mulai merasa tidak nyaman, konsentrasi sholatnya terganggu. Suara itu bergema di seluruh rumah, seolah datang dari segala arah. "La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta." Suara zikir berubah menjadi teriakan yang mengerikan, kemudian tiba-tiba berhenti total. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah. Maya menyelesaikan sholatnya dengan hati berdebar. Ketika mengucapkan salam, dia langsung menoleh ke Mbah Sari yang tampak pucat basi. "Mbah, tadi ada yang zikir di sebelah?" tanya Maya dengan suara bergetar. Mbah Sari menatapnya dengan mata melotot. "Zikir? Siapa yang zikir? Tadi kan terdengar jelas dari ruang sebelah. Suaranya sangat keras, bahkan sampai berteriak." "Maya," suara Mbah Sari gemetar. "Di rumah ini hanya ada kita berdua, dan Mbah tidak pernah zikir keras-keras sehabis sholat." Darah Maya seketika membeku. Kalau bukan Mbah Sari, lalu siapa yang berzikir tadi? Dan kenapa suaranya bisa terdengar dari dalam rumah? "Mungkin dari rumah tetangga?" tanya Maya dengan nada berharap. "Rumah tetangga jaraknya puluhan meter dari sini, Maya. Tidak mungkin terdengar sampai di dalam rumah kita, apalagi sekeras tadi." Mbah Sari berdiri dengan susah payah, tubuh tuanya gemetar. Dan lagi, tidak ada tetangga yang berani sholat keras-keras di waktu maghrib. Suara keras bisa menarik perhatian mereka. Maya merasa dunianya berputar. Lalu, siapa yang zikir tadi? Mbah Sari tidak menjawab, tapi gelagatnya sudah memberikan jawaban yang mengerikan.
Mereka berdua duduk terdiam di ruang tengah, tidak berani kemana-mana. Suasana rumah terasa sangat mencekam, setiap sudut gelap seolah menyimpan ancaman. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan di atap rumah. Tap, tap, tap. Langkah itu bergerak dari ujung rumah ke ujung yang lain, seperti seseorang yang sedang berjalan-jalan santai di atas genting. "Mbah," bisik Maya dengan bibir pucat. "Diam," bisik Mbah Sari sambil menarik Maya ke sudut ruangan. "Jangan bersuara." Langkah kaki di atap semakin jelas, kadang berhenti di satu titik seperti sedang mendengar suara dari dalam rumah. Maya bisa membayangkan sosok mengerikan yang sedang mengintai mereka dari atas. Kemudian terdengar suara seperti seseorang yang sedang mengendus-ngendus, mencium bau sesuatu. Suara itu bergerak mengikuti langkah kaki dari satu ujung atap ke ujung yang lain. "Mereka sedang mencari, Mai, mencari bau darah segar," bisik Mbah Sari hampir tidak terdengar. Maya menutup mulutnya dengan tangan, takut nafasnya ketahuan oleh makhluk di atas sana. Jantungnya berdetak sangat kencang sambil dia khawatir suaranya akan ketahuan. Tiba-tiba langkah kaki berhenti tepat di atas mereka bersembunyi. Maya bisa merasakan ada yang sedang menatap mereka dari atas, meski terhalang genting dan kayu. Krek, krek, krek. Suara kayu yang retak memecah keheningan. Sepertinya makhluk itu mencoba membuat lubang di atap untuk masuk. Maya dan Basari saling berpegangan, tubuh mereka gemetar ketakutan. "Ya Allah, lindungi kami," bisik Basari sambil terus berdoa. Suara retasan kayu semakin keras dan jelas, debu-debu mulai berjatuhan dari langit-langit. Maya yakin makhluk itu akan berhasil masuk dalam beberapa saat lagi. Tapi tiba-tiba, semua suara berhenti total. Keheningan total kembali menyelimuti rumah. Mereka menunggu dengan nafas tertahan selama yang terasa seperti berjam-jam. Baru setelah terdengar suara ayam jantan berkokok pertanda dini hari, Basari berani beranjak dari tempat persembunyian. "Sudah aman, Mai," katanya dengan suara lemas. Mereka tidak kuat bertahan sampai subuh. Maya masih gemetar ketakutan. "Bah, kenapa mereka mengincar kita?" "Karena kamu pendatang baru, Maya. Darahmu masih segar, belum tercemar aura desa ini. Itu yang paling mereka sukai." Basari membantu Maya berdiri. "Tapi tenang, setelah beberapa minggu tinggal di sini, aura desa akan melindungimu." "Beberapa minggu?" Maya hampir berteriak. "Berarti aku harus mengalami teror seperti ini setiap malam selama berminggu-minggu?" Mbah Sari mengangguk dengan wajah menyesal. "Maafkan Mbah, Maya. Kalau Mbah bisa memilih, Mbah tidak akan membiarkan kamu tinggal di tempat terkutuk ini. Tapi Mbah sudah terlalu tua untuk pindah, dan kamu tidak punya tempat lain." Maya duduk lemas di lantai. Nasibnya benar-benar sial, baru saja kehilangan ibu, sekarang dia harus bertahan hidup di tempat yang penuh teror supranatural. Dia mulai menyesali mengapa ibunya dulu meninggalkan desa ini tanpa menceritakan alasannya. "Mbah, sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Kenapa banyak arwah gentayangan?" Mbah Sari terdiam panjang, seperti sedang mempertimbangkan apakah Maya sudah siap mendengar kebenaran yang sebenarnya. "Desa ini punya sejarah kelam, Maya. Puluhan tahun lalu terjadi pembantaian massal di sini. Puluhan orang terbunuh dengan cara yang sangat kejam. Darah mereka mengalir di tanah ini dan dendam mereka tertanam dengan dalam. Siapa yang membunuh mereka? Orang-orang yang masih hidup sampai sekarang, Maya. Orang-orang yang sekarang menjadi tokoh penting di desa ini." Suara Mbah Sari turun menjadi bisikan. "Makanya, mereka yang sudah mati tidak bisa tenang. Mereka masih menunggu keadilan." Maya mengelek kahunannya pusing mendengar penjelasan neneknya. Ternyata desa yang tampak damai di siang hari ini menyimpan rahasia pembunuhan massal. Dan yang lebih mengerikan lagi, para pembunuhnya masih hidup dan berkuasa. "Lalu kenapa kita tidak melapor ke polisi?" "Melapor apa, Maya? Ini terjadi puluhan tahun lalu. Buktinya sudah hilang, saksinya sudah pada mati. Dan lagi..." Basari menatap cucunya dengan mata penuh ketakutan. "Orang-orang yang berkuasa di desa ini punya ilmu hitam yang sangat kuat. Siapa yang berani melawan mereka akan berakhir mengerikan."
Maya mulai mengerti mengapa penduduk desa selalu tampak ketakutan. Mereka terjebak di antara teror arwah-arwah yang menuntut keadilan dan ancaman dari para penguasa desa yang memiliki kekuatan gaib. Saat fajar menyingsing, Maya merasakan kelelahan yang luar biasa. 2 malam berturut-turut dia tidak bisa tidur nyenyak karena teror supranatural. Tapi dia tahu ini baru permulaan. Masih banyak malam-malam panjang yang harus dia lalui. Dan tanpa dia ketahui, di rumah besar di ujung desa, sepasang mata jahat sedang mengawasinya melalui cermin hitam. Mata yang sudah merencanakan sesuatu yang jahat untuk gadis pendatang baru itu. Bab 3, Misteri Kematian Lina. Pagi ketiga Maya di desa Jatisari dimulai dengan kabar duka yang menggemparkan. Suara kentongan darurat membangunkan seluruh penduduk desa. Bukan kentongan peringatan maghrib yang biasa, tapi kentongan yang mengabarkan ada yang meninggal dunia. "Maya, bangun!" guncang Mbah Sari dengan wajah pucat. "Lina meninggal." "Lina? Siapa Lina, Mbah?" "Anak Mbok Rati, tetangga kita. Gadis usiamu, baru 17 tahun. Kemarin sore dia masih sehat-sehat saja, tapi tadi malam..." Mbah Sari tidak melanjutkan kalimatnya, tapi raut wajahnya sudah mengatakan segalanya. Maya merasa ada yang aneh dengan kematian mendadak ini. "Dia sakit apa, Mbah?" "Kata orang-orang sih demam tinggi, tapi..." Mbah Sari menatap Maya dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Lina mati dalam keadaan yang aneh. Wajahnya biru, matanya melotot, dan mulutnya seperti sedang berteriak." Maya bergidik mendengar deskripsi tersebut. "Itu gejala penyakit apa?" "Bukan penyakit biasa, Maya. Itu tanda-tanda orang yang mati karena ketakutan luar biasa. Atau," Mbah Sari menurunkan suaranya menjadi bisikan, "karena diganggu makhluk halus." Berita kematian Lina menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Penduduk berdatangan ke rumah Mbok Ratih untuk takziah, membawa beras dan uang seadanya. Maya ikut bersama Mbah Sari, membawa 1 ember kecil berisi beras dan uang selembar yang dibungkus kain. Sesampainya di rumah duka, Maya terkejut melihat kerumunan orang yang berbisik-bisik dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tidak tampak sedih seperti biasanya saat ada yang meninggal, tapi lebih mirip orang-orang yang ketakutan. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," bisik Mbah Sari ketika melihat jenazah Lina yang sedang dimandikan di belakang rumah. Maya mengintip dari celah kain pembatas dan hampir terjatuh karena syok. Jenazah Lina memang tampak mengerikan. Kulitnya biru kehitaman, bibir bengkak dan pecah-pecah, mata yang terbuka sedikit menampakkan bola mata yang merah, dan yang paling mengerikan adalah ekspresi wajahnya yang seperti sedang berteriak kesakitan. "Mbah, kok wajahnya seperti itu?" bisik Maya dengan suara gemetar. "Hus, jangan keras-keras," bisik Mbah Sari sambil menarik Maya menjauh. "Nanti keluarganya tersinggung." Tapi Maya mendengar bisikan-bisikan penduduk desa yang mengatakan hal yang serupa. "Wajahnya mengerikan sekali ya, seperti habis melihat hantu. Kasihan, mati dalam keadaan takut. Pasti ada yang tidak beres." Anehnya, ketika Maya mendengar orang-orang mengomentari jenazah Lina, mereka justru mengatakan hal yang sebaliknya. "Wajahnya cantik sekali ya, damai banget ekspresinya, seperti sedang tidur." Maya merasa bingung. Apa yang dia lihat sangat berbeda dengan apa yang orang lain lihat. Jenazah Lina jelas-jelas mengerikan, tapi kenapa orang lain mengatakan cantik? "Mbah, kok orang-orang bilang jenazah Lina cantik, padahal jelas-jelas wajahnya..." "Maya melihat apa?" tanya Mbah Sari dengan mata melotot. "Wajahnya biru, bibir bengkak, mata merah dan ekspresi seperti sedang berteriak kesakitan." Mbah Sari langsung menarik Maya ke sudut yang sepi. Wajah neneknya tampak sangat ketakutan. "Maya, dengarkan Mbah baik-baik. Kamu memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu kemampuan turunan keluarga kita. Tapi kemampuan ini sangat berbahaya." "Maksud Mbah?" "Kamu bisa melihat keadaan sebenarnya dari orang yang mati tidak wajar,
sedangkan orang lain hanya melihat topeng yang dipasang oleh kekuatan gaib untuk menyembunyikan kebenaran. Kepala Maya berputar. Jadi, Lina benar-benar mati dalam keadaan mengerikan, Bah. Ya, dan itu artinya dia tidak mati karena sakit biasa. Ada yang membunuhnya dengan cara yang kejam. Setelah jenazah Lina selesai dimandikan dan dikafani, prosesi pemakaman segera dimulai. Maya ikut dalam iring-iringan menuju pemakaman desa yang terletak di bukit kecil di pinggir hutan. Suasana sangat mencekam, terutama karena pemakaman dilakukan sore hari menjelang maghrib. "Kenapa tidak ditunda sampai besok pagi?" tanya Maya kepada Mbah Sari. "Karena jenazah sudah mulai membusuk dengan cepat," kata ustaz yang memandikannya. "Jasad Lina mengeluarkan bau yang sangat menyengat, padahal baru beberapa jam meninggal." Maya makin yakin bahwa kematian Lina tidak wajar. Jasad yang membusuk dengan cepat biasanya tanda bahwa arwahnya tidak tenang. Di pemakaman, Maya berdiri agak jauh dari liang lahat. Dia tidak berani terlalu dekat karena takut melihat sesuatu yang mengerikan lagi. Tapi matanya tetap tidak bisa lepas dari peti jenazah Lina. Ketika peti sedang diturunkan ke liang lahat, Maya melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ujung kain kafan bergerak-gerak, seperti ada yang meronta-ronta di dalamnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, terdengar suara teredam dari dalam peti, seperti orang yang sedang berteriak minta tolong. "Bah, Lina masih hidup. Dia bergerak di dalam peti." Mbah Sari langsung menutup mulut Maya dengan tangannya. "Jangan berteriak, itu bukan Lina yang bergerak." "Lalu apa?" "Arwahnya sedang melawan. Dia tidak mau dikubur karena tahu pembunuhnya masih bebas berkeliaran." Maya merasa mual mendengar penjelasan neneknya. Dia membayangkan betapa menderitanya arwah Lina yang terpaksa masuk ke liang kubur dalam keadaan tidak tenang. Setelah pemakaman selesai, Maya dan Mbah Sari bergegas pulang karena maghrib sudah sangat dekat. Tapi dalam perjalanan pulang, Maya terus mendengar suara yang memanggilnya. "Maya, Maya." Suara itu lirih dan menyedihkan seperti orang yang sedang minta tolong. Maya menoleh ke kanan, kiri, tapi tidak melihat siapa-siapa. "Maya, tolong aku." Suara itu terdengar lebih jelas dan dekat. Maya berhenti berjalan dan menengok ke belakang. Di kejauhan, dia melihat sosok perempuan berkebaya merah berdiri di antara pepohonan. "Bah, ada yang memanggil aku," kata Maya sambil menunjuk ke arah sosok tersebut. Mbah Sari menoleh ke arah yang ditunjuk Maya, tapi tidak melihat apa-apa. "Tidak ada siapa-siapa, Maya. Ayo cepat pulang." Tapi Maya terus mematap sosok itu. Semakin lama, sosok perempuan berkebaya merah itu semakin jelas. Wajahnya pucat pasi, rambutnya terurai acak-acakan dan tubuhnya penuh luka menganga yang mengeluarkan darah. "Maya, kenapa kamu tidak menolong aku?" Sosok itu mulai berjalan mendekat dengan langkah tertatih. Maya bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lina, tapi bukan Lina yang hidup. Lina yang sudah mati dan kembali dalam wujud yang mengerikan. "Maya, jangan dilihat!" teriak Mbah Sari sambil menarik cucunya. Tapi sudah terlambat. Sosok Lina sudah berada tepat di depan Maya, menatapnya dengan mata yang penuh dendam dan kesedihan. "Tolong aku, cari siapa yang membunuhku. Jangan biarkan dia bebas." Suara Lina terdengar seperti datang dari dasar sumur yang dalam. Maya ingin berlari tapi kakinya terasa lumpuh. Dia hanya bisa menatap arwah Lina dengan mata terbelalak ketakutan. "Aku tidak bisa tenang. Aku mati dibunuh. Tolong aku!" Teriakan Lina sangat keras dan mengerikan. Maya akhirnya pingsan dan terjatuh ke tanah. Ketika Maya sadarkan diri, dia sudah di rumah dan hari sudah malam. Mbah Sari duduk di sampingnya dengan wajah sangat khawatir. "Maya, kamu tidak apa-apa?" "Bah, tadi aku melihat Lina. Dia bilang dia dibunuh." Mbah Sari menghela napas panjang. Mbah sudah menduga. Lina memang tidak mati wajar, dan sekarang arwahnya meminta bantuan kamu untuk mencari keadilan. "Tapi kenapa aku? Aku kan tidak kenal dia." "Karena kamu satu-satunya orang yang bisa melihat kebenaran, Maya. Kemampuan yang kamu miliki sangat langka. Mungkin Lina sudah putus asa, tidak ada yang bisa membantunya." Maya merasa beban yang sangat berat di pundaknya. Dia baru saja menghilangkan ibu, pindah ke tempat yang menakutkan, dan sekarang dimintai tolong oleh arwah orang mati. "Bah, aku tidak tahu harus bagaimana." "Kita lihat saja nanti, Maya. Yang jelas, kamu harus sangat berhati-hati.
Kalau pembunuh Lina tahu bahwa kamu bisa melihat kebenaran, nyawamu akan dalam bahaya. Malam itu Maya tidak bisa tidur sama sekali. Di pikirannya terus terbayang wajah mengerikan Lina dan permintaan tolongnya. Entah bagaimana nasibnya ke depan, tapi Maya merasa hidupnya sudah tidak akan pernah tenang lagi. Dan tanpa dia ketahui, di rumah besar di ujung desa, Juragan Santoso sedang melakukan ritual hitam untuk menghabisi siapapun yang mencoba mencari tahu kematian Lina. Bab 4. Pelet darah haid. Beberapa hari setelah pemakaman Lina, kehidupan Maya mulai sedikit normal, meski masih dihantui ketakutan setiap maghrib. Dia mulai berkenalan dengan anak-anak muda di desa, termasuk Dila yang merupakan sepupu jauhnya dari jalur ayah. Dila gadis seusia Maya yang cantik, tapi memiliki sifat yang agak dingin dan sombong. Rumahnya bersebelahan dengan rumah Mbah Sari, tapi entah kenapa dia selalu mengacuhkan Maya setiap kali bertemu. "Kenapa Dila selalu cuek sama aku, Mbah?" tanya Maya suatu pagi. "Dila itu dari kecil memang penyendiri. Mungkin dia butuh waktu untuk terbiasa dengan kehadiran kamu," jawab Mbah Sari sambil menyapu halaman. Tapi sebenarnya Mbah Sari tahu alasan sebenarnya. Dila cemburu karena Maya mendapat perhatian lebih dari penduduk desa, terutama dari para pemuda. Maya yang cantik dan lembut memang mudah menarik simpati orang. Sore itu, Maya sedang duduk di teras sambil menjahit baju ketika melihat seseorang berjalan mendekat ke rumah mereka. Seorang pemuda tampan berusia sekitar 20 tahun, berperawakan tinggi, dan berkulit putih bersih. "Permisi, apakah Mbah Sari ada?" tanya pemuda itu dengan sopan. "Ada, tunggu sebentar," jawab Maya sambil beranjak memanggil neneknya. Mbah Sari keluar dan tampak sedikit terkejut melihat tamunya. "Ari, ada apa kesini?" "Maaf mengganggu, Mbah. Ibu saya sedang sakit. Tangannya terkilir setelah jatuh dari ladang. Kata orang-orang, Mbah Sari yang paling pandai urut di desa ini." Maya baru tahu bahwa Mbah Sari ternyata dikenal sebagai dukun urut di desa. Pantas, banyak orang yang datang meminta tolong. "Iya, nanti Mbah kesana setelah maghrib lewat. Sekarang masih terlalu sore." "Baik, Mbah. Oh ya, ini oleh-oleh dari kota," kata Ari sambil menyerahkan sebuah bungkusan kue. "Untuk Mbah dan..." Dia melirik ke Maya. "Untuk Maya juga." Maya merasa pipinya memanas. Pemuda yang bernama Ari ini ternyata tahu namanya dan bahkan membawakan oleh-oleh untuknya. Setelah Ari pergi, Mbah Sari terlihat gelisah. "Maya, kamu jangan terlalu dekat dengan Ari." "Kenapa, Mbah? Dia sepertinya baik." "Dia anak Juragan Santoso, keluarga terkaya di desa ini. Tapi..." Mbah Sari menurunkan suaranya. "Keluarga itu punya reputasi yang kelam. Mereka tidak suka bergaul dengan orang-orang seperti kita." Maya tidak terlalu memahami maksud neneknya, tapi dia mengangguk saja. Dalam hatinya, dia masih memikirkan senyum ramah Ari tadi. Malam itu, setelah maghrib lewat, Mbah Sari pergi ke rumah Nyai Santoso untuk mengurut. Maya sendirian di rumah, tapi dia sudah terbiasa dengan keheningan yang mencekam. Sekitar pukul 9 malam, Maya tiba-tiba merasa tenggorokannya tidak nyaman. Ada sesuatu yang seperti mengganjal di sana, membuat dia ingin muntah. "Huh, huh." Maya berlari ke belakang rumah dan muntah-muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan sesuatu yang aneh, seperti kain merah yang berbau anyir. "Apa ini?" gumam Maya sambil memegang kain tersebut. Kain itu berukuran sekitar sejengkal, berwarna merah gelap, dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Maya merasa mual menciumnya, tapi dia penasaran dengan kain misterius ini. Tiba-tiba, kain di tangannya berubah menjadi sangat panas, seperti bara api. Maya refleks melepaskannya, tapi ketika melihat ke tanah, kain itu sudah hilang tanpa bekas. Aneh, Maya meraba tenggorokannya yang masih terasa perih. Dia kembali ke dalam rumah dengan perasaan tidak nyaman. Di cermin kamar mandi, Maya melihat ada bekas merah di lehernya, seperti cakaran halus.
Tapi semakin lama dia perhatikan, bekas itu perlahan menghilang. Sekitar tengah malam, Mbah Sari pulang dengan wajah sangat lelah. Bagaimana keadaan Nyai Santoso, Mbah? Sudah lebih baik, tapi Mbah Sari menatap Maya dengan aneh. Ada yang aneh dengan keluarga itu. Rumah mereka dipenuhi aura hitam yang sangat kental. Maya menceritakan kejadian aneh yang dia alami tadi, soal kain merah yang dia muntahkan. Mbah Sari langsung tampak panik. "Maya, itu kain apa? Coba gambarkan dengan detail." "Merah dalam, berbau anyir dan panas sekali." "Kenapa, Mbah?" Mbah Sari duduk lemas di kursi. "Ya Allah, kamu diguna-guna, Maya." "Diguna-guna? Maksudnya?" "Salah seseorang menanam pelet dalam tubuhmu. Pelet yang terbuat dari darah haid." Maya merasa dunianya berputar. Darah haid? Siapa yang melakukan itu? "Pasti perempuan yang cemburu padamu. Dan caranya?" Mbah Sari berpikir keras. "Pasti lewat makanan atau minuman yang kamu konsumsi." Maya mencoba mengingat-ingat apa yang dia makan atau minum hari ini. Tidak ada yang aneh. Semua dari rumah sendiri. "Kecuali kue yang dibawa Ari tadi," seru Maya. "Kue itu kamu makan?" "Iya, tadi sore. Rasanya enak, tidak ada yang aneh." Mbah Sari menepuk jidat. Pasti ada yang menaruh peret di kue itu sebelum Ari memberikannya. Orang yang melakukan ini tahu bahwa Ari akan datang ke sini. "Lalu apa yang akan terjadi pada aku, Mbah?" "Pelet darah haid itu bisa membuatmu jatuh cinta buta pada seseorang. Kamu akan kehilangan akal sehat dan melakukan apa saja untuk mendapatkan orang itu. Bahkan," Mbah Sari ragu melanjutkan, "bahkan rela menyerahkan kehormatan." Maya merasa takut setengah mati. "Terus bagaimana cara mengatasinya?" "Syukurlah kamu muntahkan pelet itu sebelum meresap sempurna ke dalam tubuh. Tapi kemungkinan masih ada sisanya. Kita harus berdoa dan minum air putih yang sudah dibacakan ayat kursi." Mbah Sari segera mengambil air putih dan membacakan berbagai doa. Maya meminumnya sampai habis, berharap sisa-sisa pelet jahat itu hilang dari tubuhnya. "Mbah, siapa yang melakukan ini pada aku?" "Kemungkinan besar Dila. Dia yang paling sering terlihat cemburu padamu. Dan dia punya akses mudah ke rumah kita." Maya tidak menyangka sepupunya sendiri bisa berbuat jahat seperti itu. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena Ari. Dia suka sama Ari sejak lama, tapi Ari tidak pernah memperhatikannya. Ketika Ari mulai menunjukkan ketertarikan padamu, dia jadi iri dan berusaha menjebakmu. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Dia merasa kotor dan takut. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu jahat sampai menggunakan darah haid untuk mengguna-guna orang lain? Keesokan paginya, Maya bertemu Dila di depan rumah. Sepupunya itu tersenyum manis seolah tidak terjadi apa-apa. "Hai Maya, bagaimana kabarmu? Sehat-sehat kan?" tanya Dila dengan nada yang dibuat-buat. "Baik, kamu sendiri bagaimana?" "Alhamdulillah sehat. Oh ya, kemarin kue yang dibawa Ari enak tidak? Aku yang minta dia membelikannya khusus untukmu." Maya merasa darahnya naik. Jadi benar Dila yang menaruh pelet di kue itu. Tapi dia berusaha menahan amarah. "Enak kok, terima kasih." Dila tersenyum puas, tidak tahu bahwa rencananya sudah terbongkar. Sore harinya, Ari datang lagi ke rumah Mbah Sari. Kali ini dia membawa buah-buahan segar dari kebunnya. "Untuk Mbah Sari dan Maya," katanya sambil tersenyum. Maya merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ketika melihat senyum Ari, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Wajahnya juga terasa panas. "Terima kasih," jawab Maya dengan suara bergetar. Setelah Ari pergi, Maya merasa ada yang salah dengan perasaannya. Dia terus memikirkan Ari, membayangkan wajahnya, bahkan bermimpi bersamanya. "Mbah," kata Maya dengan panik, "aku kok jadi sering mikirin Ari ya? Padahal kemarin biasa saja." Mbah Sari menatap kucungannya dengan khawatir. "Berarti pelet itu masih ada sisanya di tubuhmu. Efeknya mulai muncul." "Bagaimana ini, Mbah? Aku takut kehilangan kendali." "Kita harus ruqyah ke Ustadz. Besok pagi kita ke rumah Ustadz Mahmud. Beliau yang paling pandai mengusir gangguan jin." Maya mengangguk, berharap bisa segera terbebas dari kutukan pelet yang mengerikan ini.
Tapi dalam hatinya, dia mulai khawatir dengan perasaan aneh yang tumbuh terhadap Ari. Tanpa dia ketahui, di rumah besar keluarga Santoso, Nyai Santoso sedang melakukan ritual balas dendam. Dia tahu siapa yang telah mencoba mengguna-guna anaknya, dan sekarang giliran Maya yang akan merasakan akibatnya. "Kamu berani main-main dengan keluarga Santoso," bisik Nyai Santoso sambil memegang boneka yang menyerupai Maya. "Rasakan karma yang setimpal." Bab 5. Ritual jahat Juragan Santoso. Di rumah megah keluarga Santoso yang terletak di ujung desa, suasana malam terasa lebih mencekam dari rumah-rumah lainnya. Bangunan bergaya Jawa tradisional itu dikelilingi tembok tinggi dan pagar besi yang kokoh, seolah menyembunyikan rahasia kelam di dalamnya. Ari tidak bisa tidur sejak beberapa hari terakhir. Setiap kali dia menutup mata, wajah Maya selalu terbayang. Perasaan aneh itu membuatnya gelisah, apalagi ditambah dengan sikap ibunya yang semakin dingin padanya. "Mama sedang marah apa sama aku?" tanya Ari kepada Mbok Sinem, pembantu setia keluarga mereka yang sudah mengurus Ari sejak bayi. "Tidak tahu, Nak. Tapi belakangan ini Nyai sering keluar malam-malam untuk urusan yang tidak jelas. Dan juragan juga." Mbok Sinem menghentikan ucapannya, takut berkata terlalu banyak. "Bapak kenapa, Mbok?" "Sering masuk ke ruang belakang yang selalu dikunci itu. Kadang sampai subuh baru keluar, dengan baju yang kotor dan bau aneh." Ari mengernyitkan dahi. Ruang belakang rumah mereka memang selalu tertutup rapat dan tidak boleh dimasuki siapapun. Bahkan dia yang anak kandung tidak pernah tahu isi ruangan tersebut. Rasa penasaran Ari semakin besar ketika malam itu dia melihat bapaknya berjalan menuju ruang belakang dengan membawa sesuatu dalam karung besar. Juragan Santoso mengenakan pakaian kejawen lengkap dengan keris di pinggang, sesuatu yang sangat aneh karena bapaknya biasanya berpakaian modern. "Bapak mau kemana dengan pakaian seperti itu?" gumam Ari dari balik jendela kamarnya. Didorongnya rasa penasaran, Ari memutuskan mengikuti bapaknya secara diam-diam. Dia keluar melalui pintu belakang dan mengendap-endap menuju ruang yang selama ini dilarang untuknya. Ruang itu terletak terpisah dari bangunan utama, seperti sebuah gudang besar yang dibuat khusus. Dindingnya tebal dan tidak ada jendela sama sekali. Hanya ada satu pintu masuk yang selalu terkunci ganda. Ari bersembunyi di balik pohon mangga besar sambil mengamati bapaknya. Juragan Santoso mengeluarkan kunci dari dalam bajunya dan membuka pintu ruang misterius itu. Setelah masuk, pintu kembali tertutup rapat. Ari menunggu beberapa saat, lalu mencoba mendekat ke ruang tersebut. Dia menempelkan telinga ke dinding, mencoba mendengar apa yang terjadi di dalam. Suara aneh mulai terdengar dari dalam ruangan, seperti orang yang sedang mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Kadang terdengar suara gemerincing logam, kadang suara seperti air mendidih. Semakin lama, suara mantra itu semakin keras dan mengerikan. Bukan lagi seperti doa, tapi seperti teriakan-teriakan yang penuh amarah dan kebencian. "Datanglah wahai Ratu Kegelapan, berikan kekuatanmu untuk menghancurkan musuh. Tumpahkan darah mereka yang berani melawan." Ari bergedik mendengar teriakan bapaknya yang sangat mengerikan. Ini bukan bapak yang dia kenal selama ini. Laki-laki yang tenang dan jarang bicara. Suara yang keluar dari ruangan itu seperti suara iblis yang sedang marah. Tiba-tiba, dari dalam ruangan terdengar suara lain. Suara perempuan tua yang terkekek-kekek dengan nada yang sangat menyeramkan. Tawa itu bergema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk Ari meremang. "Hehehe, siapa yang berani mengganggu keluarga Santoso? Anak itu, anak perempuan pendatang baru. Dia sudah tahu terlalu banyak. Matikan dia sebelum dia membocorkan rahasia kita." Ari terkejut dengan pembicaraan tentang anak perempuan pendatang baru. Apa mereka sedang membicarakan Maya? Kenapa Maya dianggap sebagai ancaman? Penasaran yang semakin besar membuat Ari mencari cara untuk melihat ke dalam ruangan.
Dia mengelilingi bangunan itu dan menemukan celah kecil di bagian atas dinding. Mungkin bekas ventilasi yang sudah ditutup tidak rapat. Dengan susah payah, Ari memanjat dan mengintip melalui celah tersebut. Pemandangan di dalam ruangan membuat darahnya membeku. Di tengah ruangan terdapat lingkaran besar yang dibuat dari garam dan darah. Di dalam lingkaran itu berdiri sebuah gentong perunggu besar dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Di sekitar gentong tersebut tersusun berbagai sesajen. Kepala ayam yang masih berdarah, bunga-bunga yang sudah layu dan lilin-lilin hitam yang menyala. Juragan Santoso duduk sila di depan gentong sambil terus mengucapkan mantra. Tangannya memegang sebuah keris tua yang berkilau-kilau dalam cahaya lilin. Tapi yang paling mengerikan adalah sosok yang keluar dari dalam gentong. Perlahan, dari mulut gentong muncul tangan keriput dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam. Kemudian muncul kepala berambut putih panjang yang menjuntai sampai ke tanah. Mata merah menyala, gigi kuning berlubang-lubang dan kulit yang penuh borok bernanah. Sosok nenek tua yang mengerikan itu terus keluar dari gentong sampai seluruh tubuhnya tampak. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus kering seperti mayat, dan dari sekujur tubuhnya menetes cairan hitam yang berbau busuk. "Majikan, ada yang mengintip kita." Sosok mengerikan itu tiba-tiba menoleh ke arah celah tempat Ari mengintip. Mata merahnya menatap tajam, seolah bisa melihat melalui dinding. Ari merasa seluruh tubuhnya lumpuh ketakutan. Dia ingin berlari, tapi kakinya seolah tertanam di tanah. "Anak majikan sedang mengawasi kita. Haruskah kutumpas juga?" "Tidak," bentak Juragan Santoso. "Dia anak kandungku. Biarkan dia melihat agar tahu betapa dahsyatnya kekuatan keluarga ini." Sosok nenek tua itu terkekeh mengerikan. "Baiklah, tapi jika dia membocorkan rahasia ini, aku akan memakannya hidup-hidup." Juragan Santoso kembali fokus pada ritualnya. "Sekarang, tunjukkan padaku di mana anak perempuan itu berada. Aku ingin melihat wajahnya sebelum kuhancurkan." Sosok nenek tua itu mengangkat tangannya yang penuh kuku panjang. Udara di dalam ruangan berubah menjadi dingin menusuk. Tiba-tiba, di atas permukaan air dalam sebuah mangkuk besar muncul gambaran Maya yang sedang tidur di kamarnya. Itu dia, Maya, anak yang berani melawan keluarga Santoso. Lihat betapa polosnya dia, tidak tahu bahwa kematian sudah menunggu. Ari merasa jantungnya mau copot. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat untuk Maya. Dia harus memperingatkan gadis itu. "Besok malam, saat bulan purnama, kita serang dia. Gunakan seluruh kekuatan yang kita miliki. Buat dia menderita sebelum mati." "Dengan senang hati, majikan. Sudah lama aku tidak merasakan darah segar." Sosok nenek tua itu mulai masuk kembali ke dalam gentong. Tubuhnya yang besar perlahan larut menjadi asap hitam dan menghilang. Juragan Santoso memadamkan lilin-lilin dan mulai membereskan sesajen. Ari tahu ritual sudah selesai dan babaknya akan keluar sebentar lagi. Dengan panik, Ari turun dari tempat persembunyiannya dan berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Dia masuk melalui pintu belakang dan langsung terkunci di kamarnya. Tubuhnya bergemetar hebat, keringat dingin bercucuran dan nafasnya terengah-engah. Pemandangan yang baru saja dilihatnya terlalu mengerikan untuk dicerna akal sehat. "Bapak, ternyata dukun hitam," gumam Ari dengan suara bergetar. "Dan mereka mau membunuh Maya." Dia bingung harus berbuat apa. Jika dia membela Maya, dia akan berhadapan dengan bapak kandungnya sendiri. Tapi jika dia diam saja, Maya akan mati sia-sia. Sementara itu, di kamarnya yang mewah, Nyai Santoso sedang melakukan ritual tersendiri. Di hadapannya terdapat boneka yang menyerupai Maya, ditusuk-tusuk dengan jarum panjang. "Rasakan sakitnya, rasakan penderitaannya," bisik Nyai Santoso sambil terus menusuk boneka. "Kamu berani melawan keluarga Santoso, sekarang terima akibatnya." Setiap tusukan jarum pada boneka akan memberikan efek pada Maya yang sedang tidur. Dia akan mimpi buruk, merasa sakit di sekujur tubuh dan terbangun dalam keadaan lemas. Di saat yang sama, Maya memang sedang mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan.
Dia bermimpi dikejar-kejar oleh sosok nenek tua yang mengerikan, tubuhnya dicakar-cakar sampai berdarah dan dia berteriak-teriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. "Tolong, ada yang bisa tolong aku?" Mbah Sari langsung berlari ke kamar cucunya. "Maya, ada apa?" "Mbah, aku mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ada nenek tua yang mau membunuh aku." Mbah Sari tahu ada suatu aura jahat yang sangat kental di sekitar Maya. Dia tahu cucunya sedang diserang dengan ilmu hitam. "Ya Allah, mereka sudah mulai menyerang," bisik Mbah Sari sambil memeluk Maya yang gemetar ketakutan. Malam yang panjang dan mengerikan baru saja dimulai. Dan besok malam, saat bulan purnama, serangan yang sebenarnya akan dilakukan. Ari yang mengetahui rencana jahat keluarganya harus segera memutuskan membela ayah kandungnya sendiri atau menyelamatkan Maya yang tidak bersalah. Oke, sahabat Kereta Suara yang telah setia. Sampai di sini dulu ya. Ceritanya akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda tak mau ketinggalan. Terima kasih.